Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersukacita dan bersyukur karena hari ini Kamis 20 Juni 2024. Kembali kita dipertemukan oleh Tuhan untuk bersama-sama mendengar dan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Tuhan pagi hari ini lewat renungan yang berjudul Biarkan Aku Menggantikanmu. Bacaan Alkitab untuk saudara hari ini diambil dari Surat 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14. Yang akan kita baca sekarang adalah Injil Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara-saudara, pada zaman Kekaisaran Romawi, orang Kristen dianiaya sedemikian rupa oleh mereka. Orang Kristen dikejar-kejar untuk dibakar hidup-hidup, diadu dengan binatang buas dan sebagainya. Di suatu musim dingin, sekelompok orang Kristen tertangkap ketika mereka berkumpul di sebuah rumah. Mereka dipaksa untuk menyangkal iman mereka terhadap Yesus, tetapi tak seorang pun dari antara mereka yang mau mengingkari imannya. Akhirnya mereka ditelanjangi dan dikumpulkan di suatu lapangan terbuka. Hanya dalam hitungan menit terdengar gemeletup gigi karena kedinginan. Mereka menggigil, sementara tangan dan kaki mereka mulai membeku dan wajah mereka terlihat pucat pasi. Dengan caranya masing-masing mereka bertahan dan menguatkan iman mereka. Ada yang berdiri menggigil sambil berdoa, ada yang meringkuk sambil bersenandung. Ada yang menggosok-gosokkan kedua tangannya supaya menjadi hangat sambil memandang ke atas. Selang beberapa menit sekali tentara Romawi menawarkan kebebasan kepada mereka, yaitu dengan mengingkari iman mereka. Barang siapa yang ingin mendapatkan pakaian dan baju hangat, maka ia harus menyangkal Yesus. Jika tidak, kamu sekalian akan mati kedinginan dan membeku. Itulah seruan yang diulang-ulang oleh tentara-tentara Romawi yang mengawasi mereka. Setelah beberapa waktu, ada beberapa dari mereka yang terjatuh karena tidak kuat lagi berdiri atau duduk. Wajah mereka putih seperti salju dan bibirnya membiru. Walau terjatuh, tetapi mereka tetap teguh memegang imannya kepada Yesus. Tiba-tiba seorang dari kelompok itu mengangkat tangannya. Ketika seorang tentara Romawi mendekatinya, ia berkata, "Bebaskan saya, berikan saya pakaian karena saya mau menyangkal Yesus." Mendengar itu, tidak hanya orang-orang Kristen yang terkejut, tetapi tentara Romawi yang mendengarnya pun ikut terkejut. Salah seorang prajurit Romawi mendekatinya dan berkata, "Engkau ingin pakaian dan menyangkal Yesus? Ini, ambillah pakaianku karena aku akan menggantikan posisimu. Dari tadi aku terus memperhatikan dan kagum pada keteguhan iman kalian kepada Yesus, sehingga aku pun ingin menambatkan imanku kepadanya. Mataku melihat ada sinar kemuliaan di wajah-wajah yang pucat ini, dan hatiku mengakui betapa indahnya jika aku menjadi salah satu dari mereka yang sangat setia kepada Yesus." Saudara-saudara, kalau kita mendengar tentang keteguhan iman orang-orang yang dianiaya pada zaman Kekaisaran Romawi, biarlah iman kita semakin teguh dan kita semakin mengasihi Yesus, sehingga ada tekad yang bulat dalam hati kita. Apapun yang akan kuhadapi, aku tetap akan memegang Yesus sebagai juru selamatku. Kisah ini harus memotivasi kita untuk kita semakin akrab dengan Yesus, semakin melekat, tidak bisa dipisahkan apapun yang terjadi. Saudara-saudara, kita harus akui
Kita yang hidup di zaman yang enak seperti sekarang ini, seringkali jangankan penganiayaan, seringkali kita tersinggung oleh sikap orang lain terhadap kita. Seringkali mungkin kita merasa diabaikan dalam gereja, dalam pelayanan. Kita ingin melayani tetapi tidak ada yang memberikan kesempatan untuk kita melayani, membuat iman kita menjadi goyah. Begitu rapuh iman kita. Tapi saya percaya menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, apapun yang terjadi, mungkin penganiayaan yang kita alami, justru itu bisa menjadi jalan pemberitaan kabar baik bagi mereka yang belum mengenal Yesus. Kasih dan ketabahan hati kita untuk bertahan di dalam menghadapi penganiayaan merupakan bukti bagi dunia. Bukti betapa besar kasih Kristus menawan hati kita. Bukti betapa kuat ikatan kasih antara kita dengan Yesus. Sebab itu, ketika apapun yang terjadi, masalah-masalah yang melanda dalam hidup kita, segala kekecewaan, hati yang disakiti, bahkan kalau seandainya penganiayaan datang, jangan biarkan iman kita surut. Biarlah kita berdoa agar mereka yang menganiaya, mereka yang menyakiti hati kita, mereka yang mengecewakan kita, mereka yang tidak menghargai kita, mereka yang mengabaikan kita, biarlah mereka ditawan oleh Kristus. Kuatkan iman kita hari ini. Lewat renungan ini kita harus mengambil tindakan yang nyata, yang pasti, bahwa kita tidak mungkin akan mundur sedikit pun dari Kristus. Kita tidak mungkin melepaskan iman kita kepada Yesus, bahkan semakin erat berpegang kepada Yesus apapun yang terjadi. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk hari yang Engkau ciptakan, yaitu hari ini, di mana Engkau sudah memberikan kekuatan dan memotivasi kami lewat renungan yang menceritakan tentang kegigihan orang-orang yang percaya kepada Yesus dalam zaman Kekaisaran Roma. Mereka dianiaya seperti itu, tetapi mereka tetap memegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Biarlah renungan hari ini membuat kami semakin kuat, semakin akrab, semakin dekat, dan melekat kepada Tuhan Yesus. Apapun yang akan kami alami, kami percaya Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk menghadapinya, karena kami mengasihi Engkau lebih daripada yang lain, bahkan lebih daripada hidup kami sendiri. Terima kasih Bapa. Kami percaya doa yang kami naikkan dengan seluruh dan segenap hati kami. Engkau dengar kerinduan kami, Engkau melihat hati kami, dan kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua kesulitan, masalah, bahkan aniaya, ibarat batu asah yang akan mempertajam iman kita kepada Kristus. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap pribadi kita dan menyertai kita dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Berkat Tuhan turun atas hidup kita semua. Amin.